Shalom sahabat-sahabat BBL TLW yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, kita akan belajar tentang tema kasih Allah bagian yang kedua. Senin yang lalu saya sudah menyampaikan materi DI tentang kasih Allah bagian pertama. Bicara tentang kasih Allah itu sangat luas, seperti kata Pak Dovi, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Saya ulang sedikit tentang kasih Allah yang saya bagikan minggu lalu, supaya kita bisa mengingat lagi. Semoga Bapak Ibu masih ingat ya, bahwa saya berbagi tentang kisah Don Crow, salah satu pengajar di Andrew Wommack Ministry, Charis Bible College. Kisah Don Crow waktu pulang kerja, beliau berdoa di taman. Allah, saya benar-benar ingin melayani seseorang. Rupanya dorongan Roh Kudus itu begitu kuat sampai Don Crow berdoa seperti itu, dan betul saja beliau bertemu dengan dua anak yang lagi bermain ayunan di taman. Don Crow duduk di ayunan yang kosong dan mengadakan komunikasi sambil berkata, "Saya ingin menolong kalian." Tentu mengherankan bagi kedua anak itu, kok tiba-tiba ada orang asing mau menolong mereka, apalagi mereka tidak mengenal satu sama lain. Dengan polos, kedua anak itu berkata, "Mengapa Anda ingin menolong kami?" Jawab Don Crow, "Karena Allah ingin menolong kalian." Bapak Ibu, langsung nama Allah disampaikan dalam jawaban Don Crow. Tidak sembarangan Don Crow menjawab demikian, karena beliau tahu bahwa firman yang ada di 1 Yohanes 3 ayat 18 berbunyi, "Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kita tidak boleh mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi juga harus dengan perbuatan kita. Hari itu Don Crow memberi mereka sedikit uang dan makanan. Kisah ini berlanjut karena keesokan harinya pas ada basar di daerah mereka, dan Don Crow dengan istri bertemu dengan kedua anak yang main ayunan kemarin, bahkan bersama dengan keluarga mereka. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Kali ini Don Crow membelikan makanan lebih banyak sampai cukup berat untuk dibawa, sehingga ada alasan untuk mengantar mereka ke apartemen di mana mereka tinggal. Ternyata mereka tinggal hanya di satu kamar tidur saja. Kemudian mereka ditawarkan untuk ikut pendalaman Alkitab tiap Senin malam. Mereka bahkan dijemput untuk bertemu dengan teman-teman baru. Ternyata mereka adalah orang-orang Romania. Waktu orang-orang ini didoakan, tentu Allah mulai menjamah mereka. Tetapi ada kendala waktu orang Romania ini diajak ke pendalaman Alkitab. Karena orang Romania adalah negara komunis, negara yang tidak ingin mendengar tentang Yesus. Setelah menyadari situasi ini, bentuk pertemanan mereka berubah. Tiap akhir pekan, mereka jalan-jalan bersama, dan saat itulah Don Crow membelikan mereka pakaian, mantel, barang-barang yang diperlukan, dan tentunya semua hal ini dimungkinkan karena ada kasih Allah. Pertemuan ini berkembang, dan tiap Senin malam rumah Don Crow dipenuhi oleh orang-orang Romania, Bulgaria, Rusia, bahkan orang Afrika. Kasih filia muncul, kasih agape disalurkan. Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu ditunjukkan dengan bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama kita. Kasih itu tindakan.
Waktu kita menunjukkan kasih kepada saudara-saudara yang paling tidak berarti, Yesus menyatakan Anda sebenarnya sedang menunjukkan kasih kepadanya. Nya di sini huruf besar Bapak Ibu berarti kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita mempunyai kesempatan indah untuk mengasihi Yesus Kristus dalam cara-cara yang praktis, yakni dengan mengasihi sesama. Kasih Allah dinyatakan ketika kita menjangkau dan mengusahakan kesejahteraan dan kebaikan untuk orang lain, sama seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah tentang kasih kepada orang-orang Romania ini tidak berjalan mulus. Suatu hari, Don Crow menerima telepon dari orang Romania itu. Dan sambil menangis, suara di telepon berkata, mereka sudah tinggal di Amerika 7,5 tahun. Tiba-tiba mereka mendapat surat bahwa mereka diberi waktu 30 hari, kemudian mereka akan dideportasi. Sebab orang-orang seperti mereka yang ingin mendapat suaka politik hanya punya kesempatan sebesar 2-5% saja untuk bisa tetap tinggal di Amerika Serikat untuk mendapat suaka politik. Don Crow benar-benar berjuang, menelpon anggota DPR yang dikenal, dilanjutkan dengan menghubungi senator yang memiliki beberapa koneksi di Washington DC. Don Crow tentu membela orang-orang Romania ini dengan membuat petisi bahwa mereka adalah orang-orang baik, pembayar pajak, dan juga pekerja keras. Kami ingin mereka tinggal di sini. Demikian surat petisi dibuat. Perjuangan Don Crow tidak sia-sia. Akhirnya keputusan untuk deportasi bisa dibatalkan. Dan malahan mereka boleh tinggal di Amerika Serikat seumur hidup mereka. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Semuanya berawal dari keinginan seorang Don Crow untuk melayani di taman. Semua yang terjadi sebenarnya adalah mujizat. Perintah Yesus, apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita, lakukanlah pada mereka. Ada banyak orang saat ini merindukan kasih. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengusahakan kesejahteraan orang lain. Sama seperti Yesus mengusahakan kesejahteraan kita ketika Ia naik ke kayu salib. Kita juga bisa menjadi orang yang tepat, yang mencoba menemukan orang yang tepat, yang menyalurkan kasih yang tepat di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Perbuatan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Selama kita mempunyai Allah sebagai pusat hidup kita bisa benar-benar mengasihi orang lain dengan tulus, karena Dialah satu-satunya kasih itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tadi saya share adalah kisah tentang kasih Allah yang terjadi pada orang-orang Romania yang mendapat suaka politik karena ada Don Crow yang berdoa. Bagaimana dengan yang saya alami? Saya sedang belajar bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kasih Allah yang ada pada saya juga bisa terwujud pada seseorang. Suatu hari saya mengajak seorang teman yang adalah dosen di suatu perguruan tinggi di Bandung. Saya ajak healing ke Solo karena saya tahu pergumulan hidupnya cukup berat sebagai single parent dengan 2 anak wanita yang baru saja jadi mahasiswi. Walaupun kami ke tempat healing di Tawangmangu, itu seperti lembangnya Bandung begitu atau seperti puncaknya Jakarta, tugas utama sebagai dosen adalah membimbing dan menguji siswa tetap harus berjalan.
Nah, kebetulan teman saya ini senang foto dan senang memvideo hal-hal yang dia suka. Jadi selama 3 hari kami pergi bersama, saya perhatikan tiap kali harus cari lokasi yang ada wifi-nya dan mutlak HP diperlukan untuk melakukan Zoom dengan mahasiswa-mahasiswa. Suatu saat saya difoto dan waktu saya terima hasil fotonya, saya lihat kok agak blur ya. Ternyata memang HP ini pernah jatuh beberapa kali, sudah ada retak, malah seperti ada jamuran di layarnya. Jadi waktu sore kami kembali ke Solo, saya ajak ke toko HP, saya pikir mau ganti layar supaya lebih terang, tetapi rupanya kasih Allah bekerja di antara kami. Sehingga yang tadinya mau ganti layar saja berkembang menjadi niat mau tuker tambah. Tapi karena teman saya ini belum siap kehilangan HP lama, akhirnya malah jadi beli HP baru yang pasti jauh lebih baik untuk berfoto atau Zoom. Nah, waktu saya membuat renungan ini, saya kembali teringat bahwa kasih Allah itu memang murah hati, mengusahakan kesejahteraan orang lain. Apalagi ini bukan dilakukan kepada orang yang saya tidak kenal, tetapi ini sudah seperti adik juga. Karena dosen ini adalah istri baru dari mantan suamiku. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu, kita bisa menyalurkan kasih Allah kepada seseorang yang tepat. Demikianlah Bapak Ibu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.